Bagaimana jika seorang Jenderal Kopassus datang ke kantor kepolisian untuk mengambil mobil istrinya yang disita saat terkena razia ilegal? Kedatangan Jenderal tidak disambut baik oleh oknum polisi. Dengan murka Jenderal menghajar oknum polisi tersebut dan memborgolnya, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langkah Jenderal Agus terdengar berat, berirama mantap namun penuh dengan beban amarah yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Sepatu dinasnya menghentak lantai paving kantor polisi BKT. Setiap hentakan seakan menyuarakan peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Udara siang itu terasa menyengat, tapi hawa panas itu kalah oleh aura dingin yang terpancar dari sorot matanya. Ia menelusuri barisan kendaraan yang terparkir di halaman, menajamkan pandangannya ke tiap nomor polisi, mencari satu kendaraan yang begitu dikenalnya. Mobil istrinya, yang kabarnya disita secara sepihak oleh oknum tanpa alasan jelas. Tangan kanannya mengepal erat, menahan gelombang emosi yang hampir pecah. Ia teringat bagaimana sang istri menceritakan kejadian itu dengan wajah kecewa, merasa diperlakukan tidak adil, padahal ia sama sekali tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Setiap detik yang berlalu saat itu seperti bara yang terus menyala dalam dada Agus. Kini, di depan markas aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, ia berdiri dengan penuh keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan. Suasana halaman yang biasanya ramai terasa kaku. Beberapa anggota polisi yang mengenali wajahnya sudah mulai menunduk, sadar siapa yang mereka hadapi hari ini. Udara di sekitar kantor makin terasa panas. Bukan sekadar teriknya matahari, melainkan karena tebalnya ketegangan yang menyelimuti tempat itu. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan rasa cemas, terutama dari mulut para polisi yang berjaga di pos depan. Mereka saling melempar pandang, lalu berbisik lirih, mencoba memastikan apakah benar sosok yang baru saja memasuki gerbang itu adalah Jenderal Agus, seorang perwira tinggi yang namanya sering mereka dengar, tapi jarang mereka lihat secara langsung. Bisik-bisik itu cepat berubah menjadi ketakutan samar, karena wajah tegas Agus tidak menyiratkan tanda keramahan sedikit pun. Senyumnya hilang, digantikan oleh tatapan menusuk yang seolah bisa menembus hati siapa saja yang berani menatap balik. Beberapa polisi muda yang baru saja bertugas bahkan terlihat gugup. Jemari mereka sibuk memainkan seragam atau topi dinas, seakan berusaha menyalurkan kegugupan. Sementara itu, suasana halaman kantor yang biasanya penuh obrolan santai mendadak seperti terkunci dalam keheningan. Hanya langkah berat Agus yang terus terdengar jelas, menggema di antara tembok gedung tua bercat putih yang kusam. Semakin dekat ia melangkah, semakin tebal hawa tekanan yang seolah menindih siapapun di sana. Tanpa basa-basi, Jenderal Agus melangkah masuk ke ruang pelayanan utama kantor polisi itu. Udara di dalam ruangan lebih pengap daripada di luar. Entah karena ventilasi buruk, atau karena seluruh orang di sana mendadak merasa tercekik oleh kehadirannya. Suara mesin kipas angin tua yang berderit di langit-langit terdengar seperti detak jam yang lambat, membuat suasana semakin mencekam. Agus berdiri tegak di depan meja pelayanan. Tubuhnya menjulang dan membentuk bayangan yang menekan petugas di balik meja. Dengan suara datar, tapi penuh dengan kekuatan yang mampu membuat siapapun terdiam, ia bertanya, "Di mana mobil istri saya yang kalian tahan tanpa alasan?" Suaranya memantul di dinding ruangan, bergema hingga ke sudut-sudut. Beberapa orang yang tengah mengurus administrasi spontan menoleh, lalu buru-buru menunduk, tak ingin ikut terseret ke dalam ketegangan itu. Petugas di balik meja tampak kikuk, tangannya sempat gemetar saat merapikan dokumen, sementara matanya melirik ke arah pintu dalam seolah mencari bantuan. Namun tak ada yang berani menjawab. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan, seakan semua orang menunggu siapa yang berani muncul menghadapi pertanyaan dari seorang jenderal. Dari arah pintu dalam, seorang polisi dengan wajah penuh percaya diri melangkah maju. Namanya Rizky. Sosok yang dikenal di kantor itu lebih karena sikap congkak dan kebiasaannya bermain aturan sendiri ketimbang prestasi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang lebih mirip ejekan ketimbang keramahan. Ia mendekati Agus dengan langkah santai, seolah kehadiran seorang jenderal tidak membuatnya gentar sedikit pun. Dengan nada meremehkan, ia berkata,
Mobil itu bisa kau ambil kembali, Jenderal. Tapi ada syaratnya. Kalimat itu dilontarkan sambil menatap langsung ke mata Agus, sinis dan penuh tantangan. Udara di ruangan semakin menegang. Beberapa polisi lain yang melihat dari jauh mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu siapa Agus dan apa yang bisa terjadi bila kesombongan Rizky benar-benar menyalakan bara amarahnya. Namun Rizky, dengan kesombongan yang sudah mendarah daging, tetap berdiri dengan dada membusung, seakan ingin menunjukkan bahwa seragam yang ia pakai memberinya kuasa untuk mempermainkan siapa saja seorang perwira tinggi sekalipun. Jenderal Agus menarik napas panjang, berusaha menahan gelombang kemarahan yang mulai membakar dirinya. Tatapannya berubah semakin tajam. Pupil matanya menyempit seperti mata predator yang bersiap menerkam mangsanya. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Syarat apa?" "Istriku tidak melanggar hukum. Kembalikan mobil itu." Sekarang juga nada bicaranya tidak lagi sekadar perintah, melainkan peringatan keras yang membuat beberapa polisi di sekitar mereka spontan menunduk. Takut bertatap muka dengannya. Ruangan seakan bergetar oleh aura dominasi yang ia pancarkan. Tangan Rizky yang semula berada di pinggang kini sedikit bergerak, jelas menunjukkan bahwa ia terkejut dengan ketegasan itu, meski berusaha menyembunyikan di balik ekspresi sinisnya. Namun Agus tidak berhenti di situ. Langkahnya maju setengah meter, mendekat hingga jarak mereka semakin tipis, hanya menyisakan ruang kecil di antara dua tubuh yang sama-sama menegakkan diri. Ketegangan menebal, seperti kabel listrik yang siap memercik api kapan saja. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa diam, merasa detik itu adalah awal dari sesuatu yang akan meledak lebih besar. Rizky perlahan mendekat, wajahnya makin dekat dengan Jenderal Agus, seolah ingin menunjukkan bahwa ia punya kendali penuh atas situasi. Dengan nada suara rendah namun licik, ia berbisik tepat di telinga Agus. "Kalau mau mobilmu keluar, siapkan uang tebusan. Tidak ada uang, tidak ada mobil." Kata-kata itu terdengar begitu dingin, seperti ular yang menyusup diam-diam ke dalam hati, membuat bulu kuduk merinding. Nada ucapannya bukan sekadar permintaan, melainkan ancaman terselubung yang jelas melawan hukum. Rizky bahkan menepuk-nepuk bahu Agus. Sikapnya penuh penghinaan. Seakan-akan jabatan jenderal yang disandang Agus tak ada artinya dibanding kekuasaan kecil yang ia pegang di kantor itu. Polisi lain yang berada di sekitar ruangan hanya bisa terdiam. Mereka tahu apa yang dilakukan Rizky keterlaluan, tapi tak ada yang berani menghentikan karena takut terjebak dalam masalah. Suasana ruangan semakin pekat, udara seperti membeku, dan detik itu semua orang menahan napas, menyadari bahwa benturan besar akan segera pecah. Agus berdiri tegak, wajahnya tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Sorot matanya lurus, menusuk, tanpa berkedip, langsung menatap mata Rizky yang masih terbalut kesombongan. Dengan suara berat namun jelas, ia berkata, "Aku tidak akan menyerahkan 1 rupiah pun. Tidak ada pelanggaran, tidak ada tebusan." Kalimat itu meluncur seperti tembakan peluru, tegas, lugas, dan tak bisa dibantah. Seketika, beberapa polisi yang menyaksikan menelan ludah. Tubuh mereka kaku, napas mereka terasa tertahan. Mereka tahu Agus bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang jenderal yang sudah kenyang pengalaman di medan perang. Seorang pemimpin yang tidak akan pernah tunduk pada pemerasan picisan seperti ini. Namun di sisi lain mereka juga tahu, Rizky bukan tipe yang mudah mundur. Egonya terlalu tinggi untuk membiarkan dirinya dipermalukan. Tegangan di ruangan itu kini seperti seutas kawat baja yang ditarik kencang, siap putus kapan saja, dan semua orang hanya bisa menunggu percikan pertama yang akan memutusnya. Ketegangan itu akhirnya pecah ketika Rizky, dengan amarah bercampur kesombongan, tiba-tiba mengayunkan tinju keras ke wajah Agus. Gerakan itu begitu cepat dan penuh tenaga, membuat suara hantaman terdengar jelas di seluruh ruangan. Tubuh Agus sempat terhuyung ke samping, menghantam meja kayu yang berada di dekatnya hingga meja itu bergetar keras. Beberapa berkas dan peralatan kantor berjatuhan ke lantai. Semua orang di ruangan serentak terkejut. Mata mereka melebar tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang polisi berani memukul seorang jenderal. Itu bukan sekadar keberanian, tapi juga sebuah tindakan bunuh diri dalam dunia militer dan kepolisian.
Beberapa orang bahkan menutup mulut dengan tangan, seolah ingin menahan jeritan yang tak sengaja hendak keluar. Hening mencekam menyelimuti ruangan setelah suara benturan itu. Dan dalam keheningan itulah semua orang sadar. Garis batas sudah dilewati dan tidak ada jalan untuk kembali. Setetes darah merah segar mulai mengalir dari sudut bibir Agus. Jatuh perlahan ke lantai yang dingin. Namun bukannya melemah, sorot mata Agus justru menyala penuh amarah. Rahangnya mengeras, napasnya berat, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menyeramkan. Dengan suara rendah namun sangat mengerikan, ia berkata, "Kau sudah melewati batas, Rizky." Nada suaranya bukan lagi sekadar peringatan, melainkan vonis kematian bagi lawan yang berani menantangnya. Semua polisi yang berada di ruangan itu langsung merinding, karena mereka tahu kata-kata Agus bukan ancaman kosong. Aura yang dipancarkannya membuat udara terasa lebih berat, seolah ruangan itu menyempit, mencekik siapapun yang berada di dalamnya. Rizky sempat mundur setapak, meski masih berusaha menyembunyikan rasa takutnya dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Namun jelas terlihat, tangannya sedikit bergetar. Ia baru menyadari bahwa ia bukan hanya memukul seorang perwira, tapi telah menyalakan amarah seorang singa yang selama ini tertidur. Dalam sepersekian detik, tanpa ragu, Agus mengangkat tinjunya dan melancarkan pukulan balasan. Tinju itu mendarat telak di rahang Rizky. Keras, penuh tenaga, dan tepat sasaran. Suara benturan tulang terdengar jelas, diikuti tubuh Rizky yang terlempar keras ke arah kursi belakang. Kursi itu bergeser dan jatuh, menimbulkan bunyi berderak di lantai, sementara tubuh Rizky terhempas tanpa daya. Wajahnya meringis, matanya berkunang-kunang, bibirnya pecah, darah menetes ke seragamnya. Beberapa polisi yang menyaksikan adegan itu tak mampu menahan reaksi, ada yang terbelalak, ada pula yang spontan mundur, menjauh dari titik konflik. Mereka tahu sekali tinju itu bukan tinju biasa, itu adalah pukulan seorang prajurit tempur yang sudah terlatih, pukulan yang bisa melumpuhkan lawan hanya dalam satu hantaman. Rizky mencoba menggerakkan tubuhnya, namun ia hampir tak mampu berdiri. Kakinya goyah, napasnya berat, dan wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tampak menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di luar batasnya. Rizky dengan susah payah mencoba bangkit. Tangannya berpegangan pada meja yang hampir roboh akibat benturan sebelumnya. Tubuhnya goyah, kakinya bergetar, dan wajahnya sudah pucat pasi, tapi harga dirinya memaksa untuk tetap berdiri. Namun sebelum ia berhasil tegak sempurna, Jenderal Agus sudah melangkah cepat, mendekat dengan aura yang begitu mengancam. Tanpa ragu, Agus melayangkan tinju keras tepat ke arah perut Rizky. Pukulan itu begitu telak, menghantam ulu hati dengan kekuatan penuh seorang prajurit tempur yang sudah terlatih puluhan tahun. Udara seketika keluar dari paru-paru Rizky. Terdengar suara yang tertahan dari mulutnya. Tubuhnya langsung terlipat dua, tangannya refleks memegang perutnya. Sementara wajahnya meringis kesakitan luar biasa. Nafasnya menjadi tersengal, seakan setiap tarikan udara adalah perjuangan yang mustahil. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat langkahnya goyah dan hampir roboh ke lantai. Mata Rizky berair bukan karena emosi, melainkan akibat rasa perih yang tak tertahankan. Wajahnya kini pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, menandakan tubuhnya tak lagi mampu menahan tekanan. Adegan itu seolah memperlihatkan perbedaan nyata antara kekuatan seorang jenderal tempur dengan polisi sok kuasa yang hanya bermain dengan kedudukannya. Setelah pukulan itu, ruangan mendadak berubah hening. Semua suara percakapan, ketukan mesin tik, atau bunyi kertas yang biasanya mengisi kantor lenyap total. Yang terdengar kini hanya satu, suara napas terengah Rizky yang tercekat, seolah paru-parunya sulit mendapat oksigen. Polisi lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa saling berpandangan. Ada rasa takut, ada pula kebingungan. Sebagian dari mereka menggenggam erat senjata di pinggang, tapi tangan mereka bergetar, tak berani mengangkatnya. Mereka sadar siapa yang sedang mereka hadapi. Ini bukan sekadar perwira, melainkan seorang jenderal dengan reputasi besar. Seorang yang dihormati bahkan oleh kalangan militer tertinggi. Jika mereka salah melangkah,
Konsekuensinya bisa sangat fatal. Mata mereka bolak-balik menatap ke arah Rizky yang terkulai, lalu kembali menatap Agus yang berdiri tegap, bagai tembok baja. Mereka terperangkap dalam dilema, bertindak untuk membela rekan mereka, atau memilih diam karena tahu tindakan Rizky sudah jelas salah dan melawan aturan. Hening itu bukan sekadar keheningan fisik, melainkan keheningan batin yang dipenuhi rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah. Agus perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar jelas dalam keheningan ruangan. Sepatunya menghantam lantai ubin dengan suara berat, seperti palu hakim yang memutuskan vonis. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, menembus wajah-wajah polisi yang menunduk karena tak berani menatap balik. Dengan suara keras, penuh wibawa, dan getaran marah yang terkendali, ia berkata, "Inilah akibatnya kalau kalian berani mempermainkan rakyat dengan seragam kalian. Keadilan tidak bisa dibeli." Kata-kata itu bergema di antara dinding ruangan, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa polisi langsung menunduk lebih dalam, merasa seolah sedang ditegur secara pribadi, meski bukan mereka yang memulai masalah. Aura dominasi Agus begitu kuat, membuat para anggota yang ada di sana merasa lebih kecil dari biasanya, seakan seragam yang mereka kenakan kehilangan arti di hadapannya. Beberapa wajah tampak berkeringat, bukan karena panas ruangan, melainkan karena rasa bersalah bercampur takut. Agus berdiri di tengah ruangan seperti sosok yang tak tergoyahkan, tubuhnya bagai tembok yang tak bisa ditembus, sementara ucapannya menjadi cambuk yang menyadarkan semua yang hadir. Seragam seharusnya dipakai untuk melindungi rakyat, bukan memeras mereka. Setelah suasana benar-benar dikuasainya, Agus mengangkat tangannya, merogoh saku seragam, dan mengeluarkan ponsel. Gerakan sederhana itu terasa seperti simbol kekuatan, membuat semua orang menahan napas menunggu apa yang akan ia lakukan. Dengan nada komando yang menggelegar, ia berkata lantang ke telepon, "Segera datang ke kantor polisi BKT, tangkap oknum ini dan amankan semuanya." Suaranya tegas, jelas, tanpa keraguan sedikitpun, menciptakan gelombang ketegangan baru di ruangan. Kata-katanya bukan hanya instruksi biasa, melainkan sebuah keputusan mutlak seorang pemimpin tertinggi. Semua polisi yang mendengar langsung sadar, ini bukan ancaman kosong, melainkan panggilan nyata. Agus menutup teleponnya dengan tenang, lalu menatap tajam setiap orang di ruangan, seakan menantang siapapun yang berani menghalanginya. Rizky yang masih terkulai di lantai hanya bisa menatap dengan mata nanar, menyadari posisinya semakin terpojok. Ia mencoba berbicara, mulutnya bergerak, tapi suaranya hilang, tercekik rasa sakit sekaligus ketakutan. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan menit, deru langkah berat terdengar dari luar gedung. Suara kendaraan taktis berhenti di halaman, diikuti suara hentakan sepatu yang bergerak serempak. Pasukan berseragam lengkap masuk dengan formasi rapi, wajah mereka dingin tanpa ekspresi, membawa aura disiplin militer yang tak terbantahkan. Suasana kantor polisi BKT yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah drastis. Bukan lagi tegang karena ulah Rizky, melainkan karena kehadiran kekuatan besar yang nyata. Polisi-polisi lain menyingkir ke tepi ruangan, memberi jalan bagi pasukan yang masuk. Mereka tahu, tak ada gunanya melawan. Rizky hanya bisa terkulai di lantai, tubuhnya lemah, wajahnya penuh darah, dan napasnya masih tersengal. Saat dua prajurit maju mendekat, borgol langsung dikunci di pergelangan tangannya, dengan bunyi klik yang tegas. Rizky hanya bisa menutup mata, menerima nasibnya. Aura ruangan kini berubah. Rasa takut yang semula liar, kini berganti dengan rasa lega samar, karena kebenaran akhirnya datang. Jenderal Agus berdiri tegak di tengah ruangan, matanya menatap lurus, memastikan semua berjalan sesuai perintah. Bagi semua yang menyaksikan, hari itu akan selalu teringat sebagai hari di mana seorang jenderal berdiri membela keadilan, menumbangkan kesombongan dengan kekuatan dan keberanian.